Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada, pemirsa TV One yang pastinya hari ini kembali lagi kita bertemu di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Ya, selamat pagi Mas Bedu. Pagi Zara. Selamat pagi Nabawi. Ada yang galau kayaknya tuh Mas. Hah? Ada yang galau mukanya. Kenapa galau? Tahu tuh. Ada masalah apa Cak Asro? Jadi gini Bang Bedu, saya lagi galau banget nih. Galau banget. Galau banget. Gara-gara apa? Gara-gara masalah nafkah. Masalah nafkah. Oh. Emang ada yang mau dinafkahi lagi maksudnya atau Betul sih. Bukan, maksudnya bukan itu. Mohon maaf. bukan. Terus apa yang digalauin? Jadi saya bingung antara menafkahi istri atau kepada orang tua gitu. Oh, mana yang harus didahulukan? Betul. Menafkahi istri atau orang istri orang. Bukan. Istri atau orang. orang tua. Orang tua. Orang tua. Oh, orang tua Anda kan? Iya betul sekali. Bukan orang Istri tua dulu orang. lah. Bukan. Iya. Orang tua saya. Orang tua. Saya. Mana yang lebih didahulukan? Betul. Untuk masalah itu sih kamu nggak usah repot-repot Cak Asro, ya. Biar nanti mamah aja yang jawab. Iya bener sih. Tapi kayaknya istri dulu kali ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas? Yang benar apa sih? Yang benar-benar katanya sampai semangat banget. Itu Zahra langsung memberikan kesimpulan, iya kayak yang bener istri dulu ya, karena mungkin Zahra sebagai sosok wanita dan istri juga kali mungkin. Belum jadi istri. Oh belum ya? Belum. Oh pas. Doain aja. Doain. Perawat ting-ting. Oh perawan ting ting. Alhamdulillah. Aku masih ting ting. Mau kameramen yang kurus, Waduh. yang bulat, Yang gemuk, atau yang nyarit-nyarit. tinggi. Mau yang tinggi. Siapa tahu yang nyarit bisa menyeret ke surga. Masya Amin. Allah. Dialah yang menentukan maju mundurnya kacau. Acon mah, Cak Asro tuh, naon? teman-teman Nabawi, teman-teman Cak Asronya terutama lagi galau, dia Karena? bingung. Mana yang harus dinafkahi lebih dulu, istrinya dia atau orang tuanya? Nah itu mah. Oh, judul kita lagi ngebahas ini. Iya, Ya. mah. Oke, kita lihat yuk. Boleh mah? Ya silahkan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mana yang harus didahulukan? Menafkahi orang tua atau menafkahi istri? Istri. Ya. Yang namanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada orang tua, sekian banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya Luqman 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Allah. Lah aku wasiatkan kepada semua manusia termasuk kita nih, Iya mah. agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu kalian. Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisoluhu fi amaini, menyusukan kalian 2 tahun. Masya Allah, bagaimana lemahnya ibu yang mengandung. Masya Allah. Menyusukan anaknya 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Di dalam ayat ini sangat jelas Allah perintahkan setelah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Nomor 2. Iya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. An-Nisa 36. Sembahlah Allah, jangan menjadikan apapun ketika menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Nomor 2. Nomor 2. Habis ibadah, artinya sangat perlu kalian bakti sama orang tua. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahduhuma aw qilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bani Israil 23. Telah aku perintahkan kalian untuk ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau di antara mereka satu atau duanya tinggal beserta kalian,
Jangan ngomong yang kasar, berbicara dengan yang ma'ruf. Masya Allah. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita sebagai manusia wajib bakti kepada orang tua, khususnya kepada ibunya. Nikah deh, punya bini, punya istri. Sementara seorang suami yang punya istri, walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah 233. Maka kalian para suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, pakaian, makanan, tempat tinggal, kewajiban. Masya Allah. Kepada orang tua diperintahkan harus bakti, sama istri wajib juga Anda ngurusin. Pertanyaannya, siapa yang harus kita duluin urusannya, istri apa orang tua? Hai pemirsa, sadarlah Anda. Kalian tidak lahir dari belahan batu, tapi dikandung, dilahirkan oleh ibu kalian. Sadar nggak? Sadar, Mas. Bisa begini kita, gara-gara emak kita, gara-gara orang kita. Makanya ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Baru ayahmu. Jangan saya mengharap kepada Anda, siapapun Anda. Jangan sekali-kali Anda bilang, siapa yang duluan? Ibu apa istri? Bini kadang-kadang belagu. Pilih, Allah. emak lo apa gue? Ya Allah. Songong. Astagfirullah. Lu kan punya suami, punya orang tua. Nggak boleh. Sebagai seorang muslim, karena ayatnya sudah banyak mengabarkan kepada kita, bakti sama orang tua wajib, ngurusin anak bini juga wajib. Maka dua-duanya beriringan. Emak urusin, bini urusin. Dua-duanya. Begitu. Seandainya Anda punya orang tua sudah mampu pun tetap perhatian, kasih sayang. Ditelepon, Nek udah makan Nek? Nek mau dikirimin apa? Masya Allah. Tuh, orang tua mah seneng digitiin doang, nggak usah dikasih mahal-mahal sama anak. Masya Allah, orang tua mah tidak perlu diberikan duit yang gede. Perhatian, kasih sayang. Ditanya, nenek udah makan? Udah girang banget. Masya Allah. Assalamualaikum. Tuh cucu pada datang tuh. Halo habis maghrib. Rata-rata habis maghrib karena rumahnya pada dekat. Kata si Patir, Nenek, Papa Selem 2. Masya Allah. Cuman berapa harga kasih Papa Selem 2? Tapi karena anak mantu kita, Masya Allah tahu hobi kita, dibeliin segitu doang yang gak seberapa harganya, girang. Ya. Jangan kalian jadi bini songong. Nauzubillah min zalik. Engkau sudah menikah denganku, perhatikan aku. Siapa lu? Ya Allah. Ketemunya juga baru sekarang, no, emaknya yang ngurusin, yang nyebokin, yang nyuapin, bener nggak? Benar, Mas. Makanya jangan dipertanyakan siapa yang lebih dulu. Tapi Imam Nawawi mengatakan, kalau si laki-laki ini memang duitnya seret, duitnya seetik, Sedikit. dahulukan buat istrinya. Tapi perhatikan orang tua kalian. Namun seandainya istri juga butuh, orang tua kalian butuh, tidak ada salahnya bagi seorang sedikit. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya dinar. Buat siapa Rasulullah? Rasul bilang, pakai buat dirimu. Masih ada dinar yang lain, berikan kepada istrimu. Berikan lagi kepada anakmu. Berikan kepada pembantumu. Berikan kepada orang yang kanan kiri daripadamu. Artinya, dalam hadis yang ini dikatakan, istri lebih dahulu. Tapi kemana hati Anda sebagai anak kepada orang tua? Ya. Istri lebih dahulu, tapi jangan lupa Pada orang tua, juga senangkan, bahagiakan mereka. Bahagia juga ya. Iya. Apalagi kalau kita bisa membahagiakan orang tua kita, membahagiakan istri kita, waduh, Masya Allah, luar biasa. Mertua kita. Mertua kita juga paling juga. Mertua udah baik, anak paling disayangi, dikasih sama kita. Iya, jangan lupa. Tahu diri tuh mertua, ajakin jalan-jalan, ajakin haji, ajakin umroh, beliin baju. Sama tuh mama mertua, begitu jadi nggak sakit hati emaknya. Iya, Masya Allah. Ya, baik. Jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya. Nafkahi siapa dulu, istri dulu atau orang tua dulu? Tadi Mama sudah jelaskan istri Beriringan, dua-duanya Beriringan. kewajiban. Ya. kewajiban, ya kan? Tapi tergantung situasi juga ya, Ma ya. Ya, sekarang begini. Kalau seandainya beduk, kalian yang berempat, semua kameramen, kan kalian lelaki. Laki-laki. Arif Kalian punya istri. Kemudian ibu kalian masih hidup. Kalau ibunya masih gagah perkasa, walaupun udah tua nggak masalah.
ibunya leklo, Ya Allah. mana nggak punya duit, mana sakitan. Ya Allah. Sementara istri kalian masih muda, mana cantik, mana gagah perkasa. Tegakah, nih jawab dengan jujur. Tegakah kalian hanya ngurusin bini sementara orang tua nggak diurusin? Jangan jadi si malin kundang. Nauzubillah. Hati-hati. Hati-hati ya mah. Kewajiban sih kewajiban, tapi kita berpikir mana yang terbaik saya lakukan. Keberkahan orang tua, Mama yakin. Jadi kayak almarhumah ibu saya mah pesan kepada saya gitu kan, supaya adik saya, kakak-kakak saya jangan mengganggu saya nih. Jadi nanti tuh mumpung Har belum menikah, sekarang masih nggak apa-apa. Nanti kalau udah nikah jangan sampai tuh ngerepotin Har, terus Mama juga nggak mau ngerepotin Har nanti gitu. Karena Jadi begini. udah sadar betul bahwa kalau udah menikah susah pasti ntar. Betul. Maaf ya. Setahu Mama, dimanapun kita berada, keluarga siapapun, di antara anak kandung misalnya 3 orang, 4 orang, 5, 6 orang, pasti ada yang ditakdirkan oleh Allah punya kelebihan. Itu pasti. Allah, iya mah. Ada yang punya kelebihan harta, kelebihan pangkat jabatan, kekuasaan, Allah. ilmu pengetahuan. Kan gambarannya ini nih, jari tengah. Iya, betul. Diberikan kelebihan oleh Ada Allah. yang lebih unggul, ada yang kurang. Ya, lebih unggul. Tapi kenapa jari tengah di tengah, ke kanan 2 jari, ke kiri 2 jari? Kalau kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan kelebihan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, ketenaran, kalian gak hidup sendiri. Lihat saudara, keluarga, tetangga dekat kalian berbagi ke kanan dan ke kiri. Iya betul. Jadi ibunya Har sudah tahu betul bahwa Har orang yang sangat sukses dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Allah. Sok minta bantuan. Alhamdulillah Harnya tidak pelit. Didikan daripada orang tua sehingga hidup Har menjadi berkah. Pemirsa, ini dia namanya Har Bedu. Iya. Dulu di rumahnya namanya Har, sekarang Bedu. Jangan ditambah akhiran G. Jadi bedug. Kalau kubro. Ini dari calon istri mungkin ada yang ingin bertanya nggak? Dari calon Oke, Calon istri, ya. Har nanya. Ya, Zara, kamu kan sebagai calon istri nanti kelak. Insya Allah ya suatu saat ya. Kira-kira Kira-kira. kita tanya balik. Oke, Ya, Pak. Mah. Kalau seandainya Zahra suatu saat punya suami, Ya mah. kita tanya karena kita tua nih. Ya mah. Kalau seandainya mertuamu sudah tua kayak nenek seperti Ya, Mah. ini, apalagi udah leklok, udah sakitan. Bagaimanakah sikap Anda kepada mertua Anda dan kepada suami Anda? Apakah Anda akan nuntut kepada suami Anda untuk hanya memperlakukan kebaikan kepada Anda atau kepada orang tuanya? Jawab dengan jujur. Yo. Menurut pendapat Zahra nih mah ya, ajaran orang tua Zahra itu gini, kalau nanti kamu sudah menikah dengan pria manapun pilihanmu, berarti orang tua pria tersebut juga orang tua kamu. Jadi mertua itu jangan kamu anggap hanya sebagai orang tua si laki-laki, tapi orang tua kita sendiri. Nah ini, Jadi orang tuanya sama. benar berarti. Iya mah. Yang namanya bakti sama orang tua. Siapa orang tua? Ibu bapak kandung kita. Iya. Yang mengandung melahirkan. Orang tua yang kedua yang membesarkan kita. Membesarkan. Ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri. Yang ketiga guru-guru kita. Yang keempat mertua kita. Iya mah. Nggak bakalan seorang orang tua rela menikahkan anak laki-laki dengan perempuan yang belum lama dia kenal kalau nggak ada amanat. Masya Allah. Nggak bakalan orang tua keluarga perempuan rela menikahkan anaknya perempuan yang dari kecil digedein, jelek didandanin, bodoh disekolahin, dikuliahin. Nggak bakalan rela dinikahkan dengan laki-laki yang belum lama dia kenal kalau tidak ada amanat. Itulah kenapa ketika Rasulullah habis haji wada dia berpidato. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kenapa ya Rasulullah? Iya. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kemaluannya halal buat kalian dengan menyebut nama Allah. Jangan sia-siakan mereka, jangan sakiti mereka. Urusannya langsung dengan Allah. Masya Allah. Makanya laki-laki yang sudah mampu untuk menikah boleh menikah. Kalau tidak mampu secara ekonomi, dia tidak usah menikah, banyak berpuasa. Jadi dia mampu buat istri, mampu juga buat orang tuanya. tuanya. Itu maksudnya. Iya. Bagaimana nih Mah, ada calon istri ini yang sudah belum apa-apa, belum nikah, sudah cemburu akan kedekatan calon suaminya terhadap ibunya. Dia Ya menganggap, Allah.
mundur. Gua anak mami. Dia bukan istri yang terbaik, mundur. Masih banyak perempuan yang ngerti tentang Serem agama. banget. Begitu rusak, kacau lu ibadah lu nanti. Bukan saya, maka saya menikah. Oh iya, kesono ngantepnya ya. Oh iya. Jadi yang perempuan seperti itu, Iya, itu Mas. Allah tunjukkan. Dia bukan perempuan yang baik sesuai dengan aturan agama. Lebih baik tuker. Masih banyak yang lebih baik daripada dia. Justru malah kayak Zahra pribadi aja kalau ngelihat misalkan calon pasangan atau apa, kalau dia sayang sama orang tuanya, sayang sama ibu bapaknya, insya Allah juga kita akan disayang juga keluarga dan orang tua kita. Inilah pemirsa calon menantu yang baik. Semoga omongan dan kelakuan sesuai. Amin ya Allah. Iya serius, Adanya. aku paling Siapa yang mau? respect sama yang sayang sama orang Calon tuanya. mertua kamu bilang kepada calon pasangan kamu jangan nikah sama dia perempuan yang mama nggak suka, nggak setuju. Kamu tetap akan menilai seperti itu kepada. Kan kalau seandainya ridho orang tua itu kan ridho Allah ya Maya. Kalau Ya. orang tua nggak ridho, ya alhamdulillah Zahra kemarin-kemarin juga Mundur. Mundur. Nggak lanjut gitu. Iya. Tapi begini, Ya bang, bagaimana itu kalau kasus seperti ini? maaf. Tidak ada yang hubungan dari pacaran sampai menikah mulus. Gak pernah pacaran sih mah. Ya, seandainya ada yang dia suka, dijodohkan, atau misalnya ta'aruf, nggak ada yang mulus, pasti ada ujian. Kenapa? Yang namanya ujian ini, kerikil-kerikil ini, soal-soalnya harus kita jawab, harus diselesaikan. Kalau lulus, Anda naik harkat derajat Anda. Jadi kalau benar-benar seorang istri tadi benar-benar menyayangi mertuanya, dijamin hidup rumah tangga mereka akan mendapatkan keberkahan. Amin, ya Allah. Kalau seandainya yang anaknya bilang, kenapa ngasih ibumu? Aku sebagai istrimu. La ilaha illallah. Makanya dalam surat An-Nisa 34, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Para suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, enggak semuanya. Kenapa? Sebagian lagi buat siapa? Lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kasih sama orang tua. Kasih sama keluarga dekat, kakak, adik, uak, bibi. Anak yatim, baru fakir miskin, baru fisabilillah. Itu urutan-urutan dalam Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Zahra Amin. kesadaran ini benar-benar dilaksanakan dalam mengaruhi hidup dan kehidupan sehingga mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ada yang mau? Ayo silakan. Ya Allah mah kayak Kita buka dari mas kawinnya setelah alat sholat ya. Murah amat. Ya Allah Mas. Di rumah juga Beserta punya. masjid, imam dan makmumnya. Jadi bangun di masjid kalau mau menikah gitu. Iya, maksudnya terima kasih banyak Mama. Tadi nasihat, lalu juga ilmu-ilmu baru buat yang sudah berkeluarga maupun yang calon berkeluarga ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Hai manusia. Baiklah jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Pertanyaan masuk melalui Instagram. Oh, naon? Zahra. Nah, Ya. ini mah yang Beduk pertama. apa? Zahra dulu Zahra. boleh? Zahra. Dari @sopie91016. Oke, Sophie. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam, Sophie. Mah curhat dong. Ya dong. Mah, mertua saya seorang janda dan punya anak yang sudah dewasa dan sudah menikah. Tapi masih dinafkahi ibu mertua saya mah. Sudah dinasehati tapi malah marah-marah. Sedangkan suami saya kerjanya freelance. Hanya bisa memberikan semampunya mah. Saya dan suami suka cekcok. Karena suami memberikan uang kepada ibu mertua saya untuk anaknya yang tidak bekerja. Apakah perbuatan saya ini salah mah? Terima kasih. Oke. Oke. Dibilang salah 100% mah tidak. Boleh jadi salah Anda 40%. Karena kita sebagai istri harusnya bersyukur kepada Allah. Suami saya perhatiin ibunya. Masya Allah. Suami saya memperhatikan adik-adiknya. Justru mereka mendoakan suami saya agar rezekinya banyak. Saran saya apa? Kita pun sebagai perempuan cari duit dong. Jangan hanya minta sama suami. Mandiri ya Maya. Artinya apa? Kalau kita punya duit, walaupun suami ngasih emaknya, ngasih adiknya, tapi kita dikasih buat makan, maka Anda tidak akan sakit hati. Ini kesalahannya boleh jadi dalam tanda kutip, dia ini tidak nyari duit, diperhatiin aja. Iya. Coba,
Anda harusnya bersyukur, ya Allah punya suami, memperhatikan emaknya, ngasih nafkah sama emaknya, adanya diurusin. Itu seharusnya Anda bersyukur. Allah. Begitu. Iya mah. Berarti jadi wanita juga harus mandiri untuk saling membackup ekonomi Lihat Siti Hajar, keluarga ya, lihat Siti Hadijah, lihat Ummu Salamah dan seterusnya. Masya Allah. Silakan Mas Bedu, Ada pertanyaan berikutnya. penanya selanjutnya ya, Mbak. Oke, Har. Ya, Pati. Nah dia. Itu gara-gara dipanggil Har. Oke, Bedu. Mayenda _sari.plg. Oke, .plg. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam PLG. Mah, galau nih, Mah. Aya naon? Mah, saya mau tanya nih, Mah. Sudah 5 tahun pernikahan, akan tetapi belum pernah menerima uang gaji suami. Ya Allah. Loh, dia kerja, saya pun juga kerja, Mah. Sampai saya tidak tahu berapa gajinya. Akan tetapi ketika ke pasar aja dia tuh kasih uangnya. Oh, akan tetapi ketika ke pasar aja mah dia kasih uangnya. Beli baju, uang sendiri. Pernah minta uang, dia balik tanya, kemana gaji kamu? Bagaimana ya mah ngadepin suami seperti itu? Sangat pelit. Kami masih tinggal di rumah orang tuanya mah. Diajak pindah, dia masih mikirin orang tuanya. Terima kasih mah, itu dia. Oke. Ya. Ini wajib disadari oleh kaum laki-laki. Walaupun istri Anda orang kaya, tetap kalian wajib berikan nafkah kepada istri Anda. Katanya suami saya masih serumah sama orang tuanya. Ya, itu dia. Diajak pindah. Artinya masih numpang. Mamah puluhan kali bilang, ibaratnya mamah punya pisang. Pisang ini beranak 5 pohon, anaknya ngariung gitu. Terus yang satu dipindahin sama Kong Namin. Satu lagi Kong Namin pindahin di sono, bikin lobang, dipupukin, Tanam taruh. lagi ya. Taruh ya mah. Pertanyaan mama harap bedu. Sekarang yang cepet gede anak yang ngariung 3 orang atau yang misah? Gak bisa mah. Yang Pinter kamu. Iya. Kalau yang ngariung sama emaknya, piring nggak beli, udah ada piring emak. Iya mah. Kompor nggak beli, udah ada kompor emak. Ada ya mah. Ranjang nggak beli, ranjang emak. Masya. Lemari nggak beli, lemari emak. Nggak mikir, nggak bakal berkembang. Beda itu mah. Nggak punya Mandiri. piring, beli lu sekarang. Beli. Tengah losin kek, selosin. Nggak punya gelas, beli. Nggak punya kekeset, beli. Iya. Nggak punya tempat, juga nggak punya kasur. Jadi harusnya Mamah sarankan kepada kalian, walaupun ngontrak 1 kamar, lebih baik misah biar kita bisa berkembang. Yang saya khawatir, maaf, ketika kita orang tuanya meninggal dunia, anak yang misah matuh yang 2 pohon pisang tadi, udah punya rumah, udah punya kebun, udah punya sawah, udah punya mobil, perabotan rumah juga punya lengkap. Giliran yang nempel di rumah terus, garpu aja nggak punya, sendok nggak punya. Hati-hati, perhatian semuanya, saran saya, lebih baik begitu menikah Anda pindah rumah, cari keberkahan. Ya Allah. Kalau begitu ada pertanyaan lagi dari jamaah secara virtual, ini dia. Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Rahmani Zahra dari Jakarta Timur. Galau nih mah, mau tanya, lebih dulu mana, menafkahi istri atau orang tua? Sementara orang tua itu kan sudah tua dan tidak bekerja. Lagi pula masih banyak yang harus dinafkahi, seperti adik-adik yang masih sekolah misalnya. Terima kasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Anda udah melihat dari tadi, mendengar apa yang saya sampaikan, udah terjawab. Ya. Sudah terjawab. Misalnya, orang tuanya udah matua, nggak punya penghasilan. Ya Allah. Punya adik yang diurusanan. Makanya sebelum menikah aja kan pasti lelaki calon suami ini udah ngasih tahu. Sudah mengenal keluarganya. Di ibu saya, namakin saya, adik-adik saya nyekolahin saya. Si istri harus siap mental. Bapak penghasilan tuh nggak hanya buat saya, tapi berbagi dengan keluarga. Iya. Justru kalau itu yang terjadi, bersyukur kepada Allah. Suami Anda orang yang bakti sama orang tua. Yang salah mana? Ama emaknya ngasih, bininya buat makan aja nggak kayak yang tadi tuh yang 5 tahun. Iya benar mah. Itu yang salah. Artinya suaminya dosa kalau yang tadi mah. Karena walaupun si istri kaya raya, penghasilannya banyak, suami tetap wajib berikan nafkah kepada istri walaupun sedikit sesuai kemampuan. Jadi beriringan, ngurusin mertua, ngurusin
orang tua sama istri urusin. Makanya kita pun perempuan harus punya penghasilan biar orang tua diurusin, istri juga diurusin, jadi tidak terlalu memberatkan. Oke. Biasanya istri yang rewel, yang cemburu dengan mertuanya, dia nggak punya penghasilan. Kata si istri, kan kamu udah nikah sama saya, perhatikan saya. Kata kita nenek-nenek, lu kan anak gue, yang nyekolahin, yang nguliahin juga gue. Bakti sama orang tua. Ambil titik mah. Oke. Kata orang tua, alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah punya istri yang mencintai dia, menyayangi dia. Ya Allah, ringan beban saya. Nggak usah nyuciin baju dia, nggak usah masakin buat dia. Tidak harus yang namanya istrinya sesuai dengan kita. Tapi kita rangkul. Suaminya, anak kita menyayangi dia. Istri pun tahu diri. Iya, Ma. Suami saya nggak keluar dari belahan batu, kok punya ibu, punya kakak, punya adik. Maka bakti sama orang tuanya, udah anak yang dia cintai, yang selama ini memikul beban berat, Masya Allah diberikan kepada saya. Itu mikirnya ke situ. Masya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi info kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Wellmove. Silakan Mbak Lula Kamal. Doa ibumu dikabul. Baiklah jamaah, terima kasih masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, kali ini ada pertanyaan dari jamaah secara virtual, Mah. Kita lihat yuk. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Aini Tias dari Magelang. Galau nih Mah, mau tanya. Misalkan nih Mah, seorang suami ekonominya itu kurang dan dia menghidupi istri dan anaknya aja masih susah, apalagi menafkahi orang tua. Nah, dia sebagai seorang suami itu berkewajiban menafkahi istri dahulu atau orang dulu ya Mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu ketika seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Datanglah orang tua saya meminta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Maksudnya apa? Kalian laki-laki bisa kayak begini karena dididik oleh orang tua. Disekolahin, diarahkan, bagaimana didoakan. Makanya jangan pelit sama orang tua. Yang membuat kita orang tua sedih, kita sama orang tua. Sungsang sumbel, istrinya pala dibikin kaki, kaki dibikin pala. Yang penting anak sarjana, anak sehat. Ya Allah, kalau kita mah Masya Allah, anak sakit ya Allah, kenapa dia bukan saya? Kita rela menahan lapar demi anak-anak. Masya Allah. Kita rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak cowok gue keren. Kenapa begitu kalian punya harta, punya pangkat, punya jabatan, yang dipikirin bini lu doang? Kemana orang tua kalian? Terpikirkah oleh kalian yang jadi? Masya Allah, dia nanya, istri dulu apa mak lu dulu? Dua-duanya urusin. Ngurusin orang tua, keberkahan buat kalian. Orang tua mah walaupun anyak nyebelin, nyakitin hati, doa yang baik buat mereka. Masya Allah gitu ya, Ma. Luar biasa. Makanya sekali lagi, tidak perlu ditanyakan. Pakai aja akal sehat Anda. Ya. Masa bini lu masih muda, seger bugar, diumpanin semuanya. Emak lu udah leklok. Mikir kemana hati nurani kalian. Ya. Tolong perhatikan. Makanya mama nangis tuh di TV. Belakangan begitu banyak. Tuh nenek-nenek yang 76 tahun yang naik kursi roda. Kasihan, Ma. Dia ngejual kebun yang buat dia berobat. Dituntut ke hakim. Harusnya kalau orang yang akalnya sehat, Mak, emak sakit diobatin sama tuh anak. La ilaha illallah. Hei para orang tua, saya memberikan pengumuman. Kalau kita punya kemampuan, sekarang nabung buat akhirat kita. Jangan mikirin begini, ntar aja buat anak-anak. Anak aja belum tentu mikirin kita. Buktinya di TV banyak begitu. Kita berbuat baik dengan harta kita dan apa yang kita miliki, buat bekal kita di alam akhirat. Karena saat ini begitu banyak anak yang tergoda setan, rela orang tuanya masuk pengadilan. Ya Allah, digugat 4 miliar. Ya Allah. Digugat 1 miliar nenek-nenek. Ya Allah, diusir itu dari rumah emaknya. Kemana hati kalian? Tidak perlu kalian bertanya istri dulu apa orang tua dulu. Mikir dari mana suami Anda datang. Bersyukur kalian punya suami seperti ini. Kenapa? Dididik sama orang tuanya.
kalian juga anak laki-laki, pikirin emak lu. Kalau bukan anaknya yang mikirin, siapa lagi? Ya. Bener nggak? Bener mah. Tolong, mama nggak bercanda, serius. Makanya kita yang punya harta, yang punya apa, sedekah atas nama diri kita. Jangan berharap, warisin aja buat anak-anak. Anak aja belum tentu mikirin kita. Iya mah. Masya Allah. Itu yang terjadi saat ini. Karena banyak kasusnya di TV, Masya Allah. Mama nangis, kenapa? Mama udah tua. Wajar. Seandainya itu terjadi dengan diri gue gitu. Memang sangat emosional sekali karena memang itu memang kita tuh sebagai anak, saya juga begitu, ketika melihat orang tua kita tak berdaya, kita pasti akan menangis ya, Ma. Iya. Sebagai anak. Mama, ya Allah, mama bersyukur sama Allah masih sehat umur segini. Orang di bawah mama udah sakit tuh yang digugat 4 miliar. Jalan dia udah begitu, ya Allah kok tega tuh anak. Bukannya dibelain tuh orang tua gitu. Baik, nah, yuk. Ya. Mari jamaah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa selalu diberikan kekuatan dan selalu senantiasa diberikan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan ya, sesuai dengan ajaran agama tentunya, Maya. Ya. Ketika kita diberikan rezeki, Mama sudah menjelaskan panjang lebar lah ya, pakai logika. Mana yang harus kita dahulukan, istrikah atau orang tua kita? Beriringan. Beriringan. Dua-duanya Sama-sama kewajiban. kita nafkahi dan sama-sama kita urusin. Seperti itu ya, Maya. Mudah-mudahan Karena mama yakin Bedu, sebagai anak akan bahagia. Kalau orang tua bahagia, ibu kita bahagia, istri pun bahagia. Maka dua-duanya urusin. apalagi ada doa orang tua, doa istri menjadi satu, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Insya Allah. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Yuk kita mohon agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Mah, pimpin doanya, Mah. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur kepada kedua orang tua kami. Karena mereka yang telah mengandung, membesarkan kami, menyekolahkan kami, mendidik kami sehingga kami seperti sekarang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang selalu bakti kepada orang tua. Baik orang tua kandung kami, orang tua yang membesarkan kami, mertua-mertua kami, karena mereka telah menyerahkan anak tercintanya menjadi pasangan kami. Ya Allah, sadarkan hati kami bahwa tanpa mereka kami bukan siapa-siapa. Dibesarkan oleh mereka, diberikan makan oleh mereka, dibayar sekolah, kuliah oleh mereka. Didoakan oleh mereka ya Allah, kami bermohon agar orang tua kami ridho kepada kami sehingga Engkau ridho kepada kami ya Allah. Jauhkan dari kami kemurkaan orang tua kami ya Allah yang menyebabkan Engkau murka kepada kami ya Allah. Balikan hati kami yang keras ya Allah, karena hanya Engkau yang muqallibal qulub ya Allah. Ya Allah, dengan daya dan kekuatan-Mu ya Allah, jadikan kami agar kami yang berbuat salah kemarin sekarang bertaubat, merubah, agar kami selalu bakti kepada orang tua dan ngurusin pasangan kami ya Allah. Amin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah, tausiah dan ilmunya. Zahra, terima kasih ya. Terima kasih Mas Bedu. Mawi, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.